Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Aras News. Masih berada di wilayah Kalisari, tepatnya di sekarang kita berada di kolam renang SD Islam Terpadu As-Sa'adah. As-Sa'adah itu artinya sebuah kebaikan, betul nggak, Ustaz? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Baik, Sobat Aras News, masih bersama Pak PKS, Pak Karyatin Subiantoro. Beliau merupakan PAW dan dilantik terhitung 14 Desember 2020. Namun, ada sebuah catatan histori yang bagus. Sejak 14 Desember 2020 hingga saat ini, beliau berhasil mencuri perhatian masyarakat Jakarta Timur secara umum. Dan bentuk-bentuk pencuri perhatian ini kita akan gali informasinya seperti apa. Gimana, Ustaz? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pencurian perhatian ini sepertinya sesuatu yang tidak kena pasal, ya, Ustaz. Mencuri perhatian. Mencuri yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan. Apa aja sih, Ustaz, yang langkah awal sehingga masyarakat berasa hadirnya seorang anggota legislatif dalam rangka mengadvokasi baik yang sifatnya skup kecil maupun yang sifatnya berimbas skup besar. Ya. Seperti apa, Ustaz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu kembali dengan PKS Pak Karyatin Subiantoro. Ala kulli hal, Allah mentakdirkan saya menggantikan menjadi anggota legislatif pergantian antar waktu, menggantikan posisi dari Ibu Haja Umi Kulsum per tanggal 14 Desember. Ini sesuatu yang tidak diduga, bahkan tidak terancana kayak apa sih nanti akan saya lakukan. Padahal sebelumnya saya menjadi caleg itu 5 kali. Maju 5 kali. Maju 5 kali jadi calon anggota legislatif. Caleg. Tahun 98. Tahun 2004. 98 belum sejahtera ya? Ya, belum. PK waktu masih itu. PK. PK. 98, 2004, 2009, kemudian 2014 dan 2019 kemarin. Artinya 5. Kalau dihitung A, B, C, D, E. Alek bukan caleg doang. Itu seluruh. Tapi ala kulli hal, Allah yang mentakdirkan kemudian per tanggal 14 Desember 2020 itu kemudian ternyata saya dilantik menjadi anggota dewan. Maka apa yang harus saya lakukan dan apa yang saya pikirkan? Tidak ada lain kecuali pikirannya adalah memberikan satu pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi saya sebagai anggota dewan. Tupoksi yang paling dominan adalah sebagai pelayan masyarakat juga. Karena sejatinya anggota legislatif juga sama dengan pemerintahan. Memberikan pelayanan, hanya bedanya pemerintahan secara formal mulai dari gubernur, wali kota, camat, lurah, itu mereka sudah teranggarkan dengan baik. Dan kemudian punya aparat. Sementara kami bermitra dengan mereka yang intinya tetap saja memberikan pelayanan, penekanannya kepada bagaimana kita memberikan advokasi, membantu, kemudian mengarahkan, termasuk di dalamnya hak-hak warga negara maupun warga DKI itu bisa sesuai sampai dengan mereka, masyarakat semua. Oleh karena itu saya sudah bertekad ketika dilantik menjadi anggota dewan, maka sebagian hidup saya hanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka salah satunya ketika bukan hanya reses, ada sosper, ada lagi yang nanti naik sosraperda, sosialisasi rancangan peraturan daerah, itu juga dalam rangka memberikan advokasi kepada masyarakat. Belum lama ketika saya dilantik, kemudian kurang lebih 10 hari setelah dilantik, ada orang yang kemudian memberikan aduan, karena mereka tahu bahwasanya saya ditempatkan di Komisi A. Komisi itu Komisi Air Mata. Kenapa kok air mata? Isinya pengaduan lulu. Pengaduan. Ada yang KTP nggak jadi, ada yang sertifikat yang diajukan nggak jadi-jadi. Akhirnya kita advokasi. Di dalam advokasi pun banyak pernik-perniknya. Saya sadar betul ketika di Komisi A itu akan selalu berkomunikasi dan berhadapan dengan birokrat-birokrat yang ASN atau bisa jadi pemerintahan-pemerintahan yang mungkin akan belum bisa memuaskan kepada masyarakat, dan itulah tanggung jawab tugas kita, tugas kami. Kalau tadi bicara bahwa fungsi dan tugas legislatif adalah bermitra dengan
para SKPD, pemerintahan provinsi dalam hal ini DPRD Provinsi DKI. Seperti apa sih Pak contoh yang real yang pernah Bapak lakukan untuk mengadvokasi warga? Iya, terima kasih. Jadi kami yang memang bermitra dengan pemerintahan umum, maka ASN-ASN yang ada di pemerintahan umum ini adalah bagian dari mitra kerja kami, yaitu Komisi A. Salah satunya saya sebagai anggota Komisi A tentu harus bisa memberikan jembatan antara kebutuhan masyarakat, kebutuhan warga DKI yang memerlukan pelayanan dari ASN-ASN di setiap pemerintahan level itu. Maka kami harus hadir sewujud sebagai wakil rakyat yang memberikan pembelaan, mengadvokasi kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum. Baik itu pelayanan dalam bentuk administrasi atau pelayanan yang lebih luas. Nah, salah satu contoh yang pernah saya lakukan ketika kemudian saya mengadvokasi ada warga tersebut, di situ namanya Bu Dewi, tepatnya di Kelurahan Cijantung, yang sudah mengurus terkait dengan PTSL sejak 2018. Bahkan nyaris ketika bolak-balik mondar-mandir ke kepala kantor pertanahan Kodia Jakarta Timur, nggak pernah terrewes, nggak pernah terfollow up dengan baik. Bahkan ada informasi berkasnya hilang. Ini kan menyedihkan. Bagaimana bentuk pelayanan masyarakat yang kemudian ternyata masyarakat menginginkan hak-haknya dibilang hilang. Maka seketika itu kemudian saya telepon kakantahnya, Pak Sudarman, Kepala Pertanahan Jakarta Timur. Iya, Pak Sudarman. Saya minta agar hak-hak warga yang kemudian sudah mengadu ke saya, yang atas nama Bu Dewi itu juga anaknya. Sebetulnya tanah itu atas nama Pak Suryadi, yang tepatnya di Cijantung, Kelurahan Cijantung, mengurus PTSL sejak tahun 2018 sampai sekarang 2021 itu belum selesai. Apa masalahnya? Kemudian saya telepon Pak Sudarman. Saat itu Bapak baru dilantik? Baru dilantik. Radius berapa hari 10 hari. 10 hari, okay. Kurang lebih 10 hari. Dan bukti yang tinggal tersisa apa saat itu? Hanya tersisa waktu itu adalah bukti pembayaran pajak untuk pengurusan PTSL ke Bank BNI 46. Nanti saya kirim ini buktinya. Maka dari itulah ditelusuri, ternyata bukan hilang sesungguhnya, ada berkas-berkas yang memang tertumpuk. Nah, ini mental-mental seperti ini, ASN-ASN atau pemerintahan yang menangani itu juga harus kita advokasi. Sebetulnya mereka bukan menghilangkan atau malas menjadi, bisa jadi karena malas untuk mencari tumpukan data-data. Karena kami juga mencari informasi bahwa program PTSL ada program pemerintah pusat BPN yang ketika 2020 sudah selesai kemudian diserahkan kepada warga, pemerintah terdekat, yaitu mulai dari provinsi, Kodia maupun sampai ke tingkat kelurahan. Dan berkas itu berserakan ada di mana-mana, bukan berarti berserakan itu kacau, tetapi penumpukan itu ada di mana sih sebetulnya. Nah, masyarakat kan perlu tahu di mana mereka sebetulnya mendapat informasi yang jelas, yang gamblang, agar tidak was-was bahwa hak-hak mereka, berkas-berkas mereka sebagai bukti asli konkret yang satu-satunya jangan sampai hilang. Dan ternyata begitu pendekatan baik dengan kakantahnya Pak Sudarman, beliau bisa menemukan dalam waktu sepekan. Akhirnya kemudian saya advokasi lagi, berapa lama kemungkinan bisa. Dari situlah saya baru tahu, oh ternyata permasalahan PTSL itu bermacam-macam. Ada yang terkategori K1, K2, K3, K4. Ketika kategori PTSL itu K1, sebenarnya tidak ada masalah, tinggal proses print out, kemudian ditandatangani dan ada risalah dari kelurahan. Itu tidak sulit, sangat mudah, dan itu ternyata bisa. Dan alhamdulillah untuk Bu Dewi sudah terselesaikan hanya dengan melalui itu. Bahkan di tempat lain ketika kemudian ternyata sekian 2 bulan kemudian setelah itu saya melakukan reses, muncul pula permasalahan yang sama dan saya temukan di Munjul. Ketika saya ketemu dengan masyarakat ke reses, ada lurah juga, di situ muncul lagi permasalahan-permasalahan yang hampir sama. Akhirnya saya advokasi dalam bentuk memediasi. Kita undang warga masyarakat melalui perwakilannya mengumpulkan berkas-berkas sebagaimana yang terjadi pada Bu Dewi. Bukti setornya apa, bukti telah menyerahkan berkasnya mana. Kemudian kita mediasi, ketemu di kantor fraksi PKS DPRD PKS DKI lantai 6 Jalan Kebon Siri. Kita undang juga pihak Kakantah. Di situ waktu itu hadir Pak Rizal beserta timnya membawa berkas.
kemudian di approval. Sebetulnya mereka ini datanya ada di mana dan klasifikasinya seperti apa. Apakah termasuk K1, K2, K3 Grade-nya atau ya? grade-nya. Ketika K1, alhamdulillah sampai sekarang muncul dari 120 blok yang seharusnya dijadikan selesai, sudah lebih dari 100 selesai. Tinggal berapa lagi? Karena mungkin masalah kendala di klasifikasi grade-nya. Mungkin bukan di K1, ada yang di K3 atau K4. Nah ini kan permasalahan-permasalahan itu perlu dijembatani loh. Betul. Oleh anggota dewan, apalagi di Komisi A, membidangi hal yang memang bidangnya gitu. Akhirnya di situ masyarakat bisa Ya, melek. alhamdulillah masyarakat akhirnya tahu sesungguhnya inilah diharapkan oleh masyarakat. Anggota dewan, wakil rakyat itu yang seperti apa yang diharapkan, bahwa mereka ketika punya wakil rakyatnya ya betul-betul bisa menjadi jembatan apa yang diharapkan mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Ada juga contoh yang kedua, bukan hanya kaitannya dengan PTSL. Contoh lagi kaitannya dengan KTP misalnya. KTP pun terjadi bahwa sekarang kalau boleh kemudian saya tracing gitu, masih banyak masyarakat warga DKI yang KTP-nya belum diupdate. Yang di situ tertulis masa berlaku sampai 2017 belum diperbaiki. Ini artinya apa? Masyarakat itu harus diberitahu, diberi pemahaman, diberi penjelasan. Ini loh, silakan Bapak Ibu yang KTP-nya sudah habis dilakukan updating agar di print yang baru sesuai dengan standar, bahkan termasuk updating KK. Ini ada kaitannya dengan Dukcapil nantinya. Ya, ini pernah saya mengadvokasi bahwa ketika ada seorang warga, terutama di Kalisari, saya tidak perlu menyebutkan namanya siapa, waktu itu mau ngurus paspor. Di dalam pengurusan paspor di imigrasi ternyata masih pakai resi, kan itu tidak bisa dipakai, sehingga harus mengurus KTP di kelurahan. Ternyata lama, mondar-mandir nggak jadi. Alhamdulillah saya datengin, baik lewat telepon awalnya kepada Pak Lurah, dan kemudian tidak lama suruh datang kembali, 5 menit selesai. Subhanallah, ini kan salah satu contoh. Kalau kemudian saya ceritakan terkait dengan mengadvokasi warga dengan KTP yang terimbas lebih banyak, dan sudah saya selesaikan. Termasuk mengaktifasi NIK. Ini kasus terbaru, belum lama, 2 hari lalu. Ketika saya melakukan reses, kemudian ada warga yang ketika mau ngurus BPJS-nya karena anaknya sakit, itu belum bisa diaktifkan. Karena BPJS itu yang kemudian dilingkan dengan NIK-nya, NIK-nya itu belum terupdate. Ya. Sudah mendatangi ke kelurahan lama. Ini proses pelayanan masyarakat yang memang akhirnya jadi kendala gitu. Dan alhamdulillah saya langsung telepon kepala dinas Dukcapilnya, Pak Budi Awaludin. Langsung hari itu juga tidak sampai setengah jam terakses dan NIK-nya bisa berjalan dengan baik, BPJS juga bisa berlaku, anak-anaknya bisa ditangani kaitannya dengan sakitnya itu, subhanallah, alhamdulillah bisa tertolong. Itu yang kedua. Yang ketiga ada lagi contoh kasus terkait dengan banjir. Ketika suatu saat di daerah Cilangkap, Pondok Rangon ya, yang berbatasan dengan Mabes TNI ya, karena waktu itu masih ada yang seharusnya itu saluran, tapi karena ada dinding Mabes TNI, malam-malam terjadi hujan, banjir. Konstituen salah satunya adalah Bu Roro, pelatih senam, itu telepon saya, Pak bisa nggak dibantu? Saya bilang bisa, insya Allah. Tolong kasih foto, gambar atau titiknya di mana. Langsung saya telepon Pak Wali Kota, Pak Anwar. Ketika itu juga merespon. Malam itu juga turun bersama dengan Pak Camat, Pak Fajar Eko. Luar biasa. Saya salut kepada Pak Wali dan Pak Camat. Pak Fajar Eko yang dulu di Kecamatan Cipayung, luar biasa. Saya melakukan advokasi yang luar biasa dan salut buat apresiasi sekaligus buat Pak Wali dan Pak Camat. Langsung merespon. Malam itu juga dijebol agar airnya bisa mengalir. Setelah itu besok paginya ditindaklanjuti dengan komunikasi langsung dengan komandan di Mabes TNI. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan lancar, bahkan dibuatkan saluran yang permanen melalui pekerjaan yang lebih komprehensif dengan bis beton, dengan saluran yang tertutup. Semuanya rapi dan berjalan lancar. Dan itu berimbas berapa kakak saat itu? Nah, saat itu memang kami juga memperhatikan bahwa banjir itu kasihan masyarakat yang terdiri dari kurang lebih 160 kakak. 160 kakak. Itu luar biasa. Kalau kemudian kita biarkan, akan selalu ketika terjadi banjir yang dikorbankan yang menjadi
korban adalah warga masyarakat Banjir langganan, ya. langganan. Nah, harapannya apa? Setelah itu menjadi kebersamaan bahwa Mabes TNI juga sangat memahami bagaimana bisa bersinergi dengan masyarakat di situ. Tidak ada yang dirugikan, semua itu berjalan seiring sejalan. Masyarakat juga merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan TNI. TNI juga merupakan satu kesatuan dengan masyarakat. Apalagi hanya untuk mengatasi sebuah kemacetan kebanjiran, insya Allah sangat bisa dipahami. Yang penting di situ ada komunikasi. Komunikasi terbuka. Ya, terbuka, dan itu bagian dari kami menjembatannya sebagai anggota dewan. Dan alhamdulillah mereka ingin ketemu. Saya mengadvokasi melalui telepon, alhamdulillah berhasil. Nanti akan ada foto-foto yang saya kirimkan. Baik. Nah, gitu kira-kira. Ya, baik sahabat Ars News, luar biasa kurun waktu Desember tanggal 14, sekarang September, berarti kurang lebih belum 1 tahun, belum genap 1 tahun. Tapi beliau sudah bisa berhasil mencuri perhatian warga, khususnya Jakarta Timur, dengan cara mengadvokasi dari hal yang terkecil hingga yang besar, dari yang sifatnya individu hingga yang sifatnya government to government, pemimpin to pemimpin gitu, antara pimpinan satu dengan pimpinan yang lain, sehingga memiliki manfaat 160 KK terbebas dari banjir. Itulah tupoksi dari seorang anggota legislatif. Kita berharap semua anggota legislatif, bukan hanya PKS, semua partai bisa melakukan advokasi itu. Dan rakyat, warga adalah kantong suara Anda. Dan mereka lah yang berhasil memberikan jasa untuk menjadikan Anda sebagai pemegang amanah dan wakil rakyat. Saya Mugiono melaporkan dari Kalisari, Jakarta Timur. Salam Arus News, akurat dan mencerahkan. Terima kasih. Arus News luar biasa, hebat, mencerahkan. Barokah, Allahu Akbar.